Kembali lagi di vlognya Rizal Suhada. Di video kali ini gue lagi pegang sebuah kamera. Kalian tahu ini kamera apa? Nah, sebagian dari kalian mungkin udah ada yang tahu ini kamera apa. Cuma buat kalian yang belum tahu ini kamera apa, gue bakal bantu jelasin ke kalian. Nah, jadi kamera ini adalah kamera Ricoh Theta 360 derajat. Nah, jadi dengan kamera ini teman-teman bisa ngambil gambar, ngambil foto ataupun video, dan hasilnya itu run view. Jadi 360 derajat. Jadi ke teman-teman bisa ngelihat keliling. Jadi dengan satu kali pengambilan gambar, teman-teman udah bisa ngambil seluruh gambar sekeliling teman-teman kayak gitu. Nah, jadi kamera ini emang nggak gede-gede amat ya, bentuknya itu ya sedang lah, enak lah dipegang kayak gitu kan, cukup portable dan cukup simple, praktis juga dibawa-bawa kemana-mana, dan cara penggunaannya pun nggak ribet kayak gitu. Nah, jadi si Ricoh Theta itu kurang lebih ya seukuran handphone lah ya, kayak handphone zaman dulu gitu, nggak terlalu besar juga, nggak terlalu kecil juga, dan cukup tebel dan lumayan lumayan berbobot ya, jadi nggak ringkih, nggak enteng-enteng banget. Nah, dan si kamera ini dia punya baterai itu udah tanam ya, baterai tanam, jadi baterainya itu nggak bisa dibongkar pasang kayak handphone zaman sekarang aja gitu, jadi baterainya udah di dalam. Nah, jadi gua coba jelasin sedikit tentang si kamera ini. Jadi dia tuh bentuknya pipih begini ya. Terus ada dua lensa depan belakang. Kurang lebih tebelnya 1,5 sentian lah. Nah, jadi kalau dari sebelah sini teman-teman bisa lihat di sini dia ada lensa, dan di sini ada tombol buat shutternya, buat ngambil gambarnya. Nah, kalau di sampingnya, nah di sini teman-teman bisa lihat, ini yang paling atas ini tuh tombol power, yang bawahnya lagi, yang tengah ini tombol buat ngaktifin wifi-nya, yang paling bawah ini tombol select atau tombol mode buat pindah dari mode ke foto atau ke video. Nah, kalau untuk di bagian bawah sini, ini buat ke tripod ya, lubang baut buat ke tripod, dan ini lubang buat chargernya. Nah, kalau untuk di bagian atasnya, teman-teman bisa lihat di sini ada speaker sama mic ya. Jadi dia udah include speaker sama mic juga. Cuma speakernya itu bukan speaker yang buat suara-suara yang kayak gimana, dia cuma buat suara apa, kayak pas ngambil foto ada bunyi cekrek apa kayak gimana, kayak gitu aja sih. Kalau nggak salah kameranya itu, dia punya kamera tuh sekitar 14 megapikselan ya kalau nggak salah. Nah, jadi si Ricoh Theta ini dia itu ada aplikasinya di App Store, dan teman-teman bisa download sendiri. Jadi di lewat aplikasinya dia itu ya kayak aplikasi action cam aja kayak gitu. Jadi teman-teman bisa ngambil gambar lewat aplikasi itu, ngambil video lewat aplikasi itu, terus melakukan settingan-settingan yang ada di kamera ini lewat aplikasi itu. Dan lagi ada dua aplikasi ya. Ada yang pertama itu tadi yang buat ngatur handphone, apa, ngatur kameranya inilah, sama buat ngambil gambar segala macem. Nah, aplikasi yang satunya lagi itu sama sih, dia lebih ke pengeditan ya. Nah, teman-teman kalau ngambil gambar pakai kamera ini, gambar 360-nya, teman-teman bisa langsung upload aja ke Facebook misalkan. Jadi di Facebook itu dia udah support, otomatis nanti pas teman-teman mau upload fotonya, itu nanti ada simbol gitu, ada gambar 360 kayak. Nah, terus kayak gimana sih cara pakainya gitu kan? Nah, cara pakainya itu gampang. Jadi teman-teman tinggal aktifin aja tombolnya yang ini, kita tekan aja. Nah, dia kan nyala tuh, nyala. Terus nanti di bagian depan sini dia ada lampu juga nih. Jadi ini indikator standby-nya, ini wifi-nya. Nah, di bawah sini kan ada gambar kamera sama video nih. Nggak begitu jelas ya gambarnya ya. Jadi ini yang atas ini kamera, yang bawah video. Nah, ini yang nyala nih video, berarti ini modenya lagi mode pengambilan video teman-teman. Nah, kalau mau teman-teman pindah ke mode foto, teman-teman tinggal klikin aja nih yang paling bawah sini. Ini modenya. Jadi kalau ini dipencet, nah dia pindah ke kamera. Nah, kalau udah standby kayak gini, misalkan teman-teman mau ngambil foto,
mau ngambil foto. Nah teman-teman tinggal pencet lagi di sini. Nah ini kan udah ke foto, udah deh, tinggal teman-teman pencet ini aja nih, tombol bulat di tengah ini, tinggal kayak gitu kan, pencet aja, trek. Nah jadi otomatis langsung kesimpan. Cuma gambarnya itu kesimpannya di sini, dia udah ada memori internalnya. Jadi gambarnya itu kesimpan di sini dan teman-teman harus download via aplikasi buat masuk ke handphone teman-teman. Sama juga kayak video, teman-teman tinggal pindahin aja. Nah kalau udah pindah tinggal klik, videonya udah mulai nge-record. Dan untuk videonya sendiri dia itu tergantung kualitas ya teman-teman ya. Makin bagus kualitasnya, videonya itu makin singkat, makin kualitasnya makin di bawah gitu, makin turun, perekaman videonya makin lama. Jadi sebenarnya sih lama sih sebenarnya ngerekamnya, bisa lama, cuma dia kepotong tiap 3 menit stop, kita harus nge-record ulang, atau 5 menit stop, kita harus nge-record ulang. Jadi dia nggak bisa nge-record video itu secara kontinu, jadi kepotong lah gitu kan. Cuma normalnya sih biasanya sih gue kalau pakai ini buat video, dia di modenya di aplikasinya itu yang HD, kalau nggak salah 720p apa 1080 gitu kan. Jadi dia kurang lebih bisa ngerekam video itu sampai 5 menit. Jadi 5 menit dia otomatis nge-cut videonya off. Jadi kita harus pencet ulang kalau mau mulai ngerekam lagi. Aplikasinya itu teman-teman bisa edit di Play Store ya, bisa download di Play Store ya. Namanya itu Theta. Jadi itu aplikasi yang buat ngatur si kameranya ini, sama buat pengambilan gambar atau pengambilan video, atau download video, download gambar yang udah keambil sama kamera ini. Nah terus aplikasi yang kedua itu namanya Theta Plus ya, kalau nggak salah namanya Theta Plus. Nah itu lebih buat ke edit ya. Jadi hasil video dari sini, hasil kamera dari sini, setelah teman-teman download lewat aplikasi Theta yang tadi, itu teman-teman bisa buka lagi di aplikasi Theta Plus. Nah itu teman-teman bisa edit di situ. Jadi kalau teman-teman ngambil video pakai kamera ini, misalkan posisinya begini ya, itu ya gambarnya ya diem begitu aja gitu kan. Kalau kita putar gini lewat aplikasinya baru dia keliling gitu kan. Nah jadi kalau teman-teman mau upload video, video yang udah diambil pakai kamera ini, nanti di aplikasi Theta Plus itu teman-teman bisa edit. Jadi nanti teman-teman misalkan dari detik sekian ke detik sekian teman-teman mau muter ke kiri, dari detik sekian ke detik sekian teman-teman mau putar ke kanan atau ke atas gitu kan. Atau teman-teman mau masukin efek small planet kayak gitu, jadi seolah-olah kita kayak lagi berjalan di atas planet yang kecil kayak gitu kan. Nah itu semua bisa teman edit di Theta Plus itu. Atau di aplikasi edit khusus 360 lainnya ada banyak sih di App Store. Teman-teman tinggal pilih aja mana yang sesuai sama teman-teman, mana yang teman-teman paling mudah pakainya. Cuman kalau gue pribadi sih gue pakainya aplikasi Theta itu yang tadi, yang pertama, yang kedua, sama Theta Plus buat ngeditnya. Nah kalau bahannya udah jadi, udah mateng, tinggal dirapihin lagi lewat aplikasi kayak di laptop kayak gitu ya, aplikasi editing kayak gitulah. Lewat Android juga bisa, misalkan pakai video director ya kayak gitu, Power Director, kalau nggak pakai KineMaster kayak gitu misalkan. Teman-teman bisa edit, dan kalau udah siap ya tinggal di share aja di media sosial, dan hasilnya cukup bagus. Teman-teman bisa lihat sendiri. Sebelum video ini gue buat, gue udah pernah nyobain kamera ini, dan teman-teman bisa klik linknya di deskripsi di bawah kalau teman-teman pengen lihat hasil videonya kayak gimana. Nah terus berapa sih harganya gitu kan. Jadi si kamera 360 ini dia harganya emang lumayan ya, nggak murah-murah amat juga. Dibilang mahal ya gimana ya, sebenarnya bisa dibilang mahal juga sih. Jadi harganya itu kalau gue lihat di marketplace itu berkisar antara 4 sampai 6 jutaan ya kalau nggak salah ya. Teman-teman bisa cek sendiri di Tokopedia, Bukalapak kayak gitulah. Itu range harganya berkisar antara 4 juta sampai 6 jutaan gitu. Dan tergantung tipe sih. Kalau ini kalau nggak salah yang tipe S ya, Ricoh Theta Spherical Camera 360 derajat tipe S ini kalau nggak salah.
Yang tipe S ini gue lihat sih pasarannya di marketplace ya 4-6 jutaan sih. Ada lagi yang tipe lebih bagusnya lagi, tipe Z kalau nggak salah, apa Z1 kayak gitu kan, itu bisa hampir 14 jutaan kayak gitu ya kan. Harganya emang lumayan ya. Cuma ya itu tadi, dibalik harganya yang emang lumayan mahal, si kamera ini emang bisa ngelakuin apa yang kamera biasa nggak bisa lakuin. Teman-teman mungkin pernah lihat di App Store itu ada aplikasi buat foto 360 derajat gitu kan, pakai HP Android. Jadi kita disuruh foto terus ngikutin kayak gitu kan, pokoknya jatuhnya kita harus keliling aja kayak gitu. Nah itu bisa emang kayak gitu, cuma dia itu kekurangannya nggak bisa ke atas nggak bisa ke bawah, jadi dia ya cuma kanan kiri aja, cuma ngeliat kanan kiri. Nah jadi dia tuh sebenarnya sistemnya tuh kurang lebih kayak gini, kita ngambil beberapa foto, nah foto itu si aplikasi itu jadiin satu, jadiin digabungin gitu, jadi seolah-olah kalau kita scroll gitu dia ikut muter kayak gitu kan. Cuma kalau dengan kamera ini dia enggak, dia udah real gitu kan. Tapi sebenarnya dia penggabungan dua gambar juga sih, jadi dia kan ada dua kamera dengan lensa cembung kayak gini kan. Jadi hasil gambar dari kamera depan belakangnya ini sama dia dijadiin satu gitu. Cuma bedanya hasilnya lebih hidup, lebih real aja kayak gitu kalau pakai kamera ini. Nah mungkin itu aja teman-teman. Kalau ada yang salah coba tolong diingatkan. Kalau ada masukan silahkan komen di kolom komentar. Dan kalau teman-teman berminat mau coba beli handphone kalau teman-teman berminat mau coba beli si kamera 360 ini, teman-teman bisa coba ke IG-nya Teta ya, ke IG-nya rikohteta.id, itu ada Instagramnya. Di situ juga teman-teman bisa lihat hasil-hasil gambar dari sini. Dan atau enggak teman-teman bisa ke marketplace, mungkin ngecek harganya berapa kalau teman-teman mau coba beli kamera ini. Yang jelas sih emang lumayan banget sih harganya. Dan kalau bisa, kalau teman-teman udah punya ini, dia ada soft case-nya itu mendingan langsung dibeliin aja deh teman-teman. Sama covernya khusus. Kalau ini kan cover bawaannya nih, jadi cuma kayak busa gitu kan, kayak gini. Kayaknya sih masih kurang greget ya kalau kayak gini ya. Jadi ada tuh yang kayak tempat kacamata gitu, modelnya dia khusus buat kamera kayak gini. Jadi biar lebih awet. Soalnya kameranya juga kalau kita naruh asal-asalan gitu, naruh begini, ini gesek-gesek kan, jadi baret ya. Jadi mendingan harus selalu standby covernya. Nah jadi itu aja teman-teman, pembicaraan kita tentang si kamera Ricoh Theta 360 derajat ini. Kalau teman-teman mau lihat hasil videonya yang udah pernah gue bikin, teman-teman bisa lihat link videonya di deskripsi di bawah. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. And terima kasih and see you next video. Bye.